Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Sekarang kita mulai menjawab soalnya. Soal nomor 1. Salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah A. Jumlah pegawai yang bekerja, B. Tingkat kepuasan masyarakat, C. Besaran anggaran yang digunakan, D. Jumlah kebijakan yang diterbitkan, E. Semuanya jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Tingkat kepuasan masyarakat. Jawaban B. Karena indikator keberhasilan layanan operasional adalah tingkat kepuasan masyarakat. Soal nomor 2. Seorang operator layanan operasional menggunakan sistem informasi layanan untuk memproses permintaan pelanggan. Tiba-tiba sistem informasi mengalami gangguan dan menampilkan pesan error yang belum pernah dilihat. Langkah pertama yang harus dilakukan operator tersebut adalah A. Mencatat pesan error secara detail dan waktu kejadiannya. B. Menghubungi atasan langsung untuk meminta instruksi. C. Mematikan komputer dan menghidupkannya kembali. D. Mencoba login ulang ke dalam sistem. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencatat pesan error secara detail dan waktu kejadiannya. Jawaban A. Karena mencatat kejadian adalah langkah paling tepat untuk membantu proses troubleshooting dan pelaporan masalah ke tim IT. Soal nomor 3. Dalam konteks troubleshooting dasar sistem layanan, apa yang dimaksud dengan escalation matrix? A. Daftar langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja sistem. B. Diagram alur untuk menyelesaikan masalah teknis. C. Hierarki kontak untuk melaporkan dan menangani masalah berdasarkan tingkat keseriusannya. D. Metode untuk meningkatkan prioritas tiket layanan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Hierarki kontak untuk melaporkan dan menangani masalah berdasarkan tingkat keseriusannya. Jawaban C. Karena escalation matrix adalah hierarki kontak untuk melaporkan dan menangani masalah berdasarkan tingkat keseriusannya. Soal nomor 4. Dalam konteks prosedur operasional standar layanan, apa yang dimaksud dengan change management? A. Proses mengganti perangkat keras yang sudah usang. B. Metode untuk merotasi staf antar departemen. C. Prosedur formal untuk mengelola dan melacak perubahan dalam sistem atau proses. D. Teknik untuk menangani resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Prosedur formal untuk mengelola dan melacak perubahan dalam sistem atau proses. Jawaban C. Karena change management adalah prosedur formal untuk mengelola dan melacak perubahan dalam sistem atau proses. Soal nomor 5. Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara atau daerah adalah A. Pemeliharaan, B. Penatausahaan, C. Penghapusan, D. Penggunaan, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Penatausahaan. Jawaban B. Karena penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara atau daerah. Soal nomor 6. Dalam konteks penggunaan sistem informasi layanan, apa yang dimaksud dengan single sign-on atau SSO? A. Proses login yang hanya membutuhkan satu kali input password. B. Sistem keamanan yang menggunakan satu kata sandi untuk semua aplikasi. C. Metode autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi dengan satu set kredensial. D. Fitur yang memungkinkan hanya satu pengguna login pada satu waktu. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Metode autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi dengan satu set kredensial. Jawaban C. Karena single sign-on atau SSO adalah metode autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi atau sistem dengan menggunakan satu set kredensial ini meningkatkan efisiensi dan keamanan. Soal nomor 7. Operator layanan operasional menghadapi situasi di mana sistem informasi layanan menunjukkan adanya duplikasi data pelanggan. Berdasarkan prosedur operasional standar layanan, tindakan yang paling tepat adalah A. Menghapus salah satu data yang dianggap duplikat. B. Mengabaikan duplikasi dan melanjutkan proses layanan.
C. Melakukan verifikasi data dengan menghubungi pelanggan. D. Membuat catatan duplikasi dan melaporkan ke atasan. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan verifikasi data dengan menghubungi pelanggan. Jawaban C. Karena tindakan yang paling tepat adalah melakukan verifikasi data dengan menghubungi pelanggan. Soal nomor 8. Operator layanan operasional melakukan koordinasi untuk A. Pembangunan gedung, B. Pengoperasian teknis kegiatan, C. Penetapan kebijakan baru, D. Pengawasan lapangan, Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Pengoperasian teknis kegiatan. Jawaban B. Karena salah satu tugas utama adalah mengkoordinasikan pengoperasian teknis kegiatan di berbagai bidang. Soal nomor 9. Laporan apa yang disusun oleh operator layanan operasional? A. Laporan keuangan. B. Laporan pembangunan. C. Laporan kebijakan. D. Laporan sumber daya manusia. Laporan pelaksanaan kegiatan layanan teknis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah Laporan pelaksanaan kegiatan layanan teknis. Jawaban karena operator menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan layanan teknis yang telah dilakukan. Soal nomor 10. Kegiatan apa yang tidak termasuk dalam tugas operator layanan operasional? A. Mengelola administrasi. B. Menata pengoperasian layanan. C. Menetapkan batas tanah. D. Melakukan koordinasi kendala. Menyusun laporan kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menetapkan batas tanah. Jawaban C. Karena menetapkan batas tanah biasanya merupakan tugas yang lebih tinggi, bukan tugas operator layanan operasional. Soal nomor 11. Seorang operator layanan operasional harus sering melakukan backup data. Dalam hal ini backup data secara berkala bertujuan untuk A. Mempercepat operasional. B. Menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem. C. Menambah kapasitas server. D. Mengurangi downtime. Memperpanjang umur arsip data. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem. Jawaban B. Karena salah satu tujuan backup data secara berkala adalah menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem. Soal nomor 12. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. D. Menginstal ulang sistem operasi. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan sistem restore. Jawaban C. Karena sistem restore adalah fitur pada sistem operasi yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi sistem ke keadaan semula sebelum terjadi masalah. Fitur ini dapat digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi pada sistem, seperti saat menginstal perangkat lunak atau mengubah pengaturan tertentu. Soal nomor 13. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. Menjalankan sistem pada metode hemat energi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan generator cadangan. Jawaban A. Karena dalam memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga, operator bisa menggunakan generator cadangan yang memberikan daya listrik yang andal sehingga operasional tetap berjalan. Soal nomor 14. Untuk menjaga kerahasiaan data pengguna layanan publik, operator layanan operasional harus A. Membagikan data hanya kepada pegawai lain di instansi. B. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat oleh masyarakat. C. Menyimpan data dalam bentuk fisik di ruangan terbuka. D. Menggunakan protokol keamanan dan akses data. Hanya pihak yang berwenang menghapus semua data pengguna setiap hari. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah D. Menggunakan protokol keamanan dan akses data. Jawaban D. Karena salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data pengguna layanan publik yaitu menggunakan protokol keamanan dan akses data hanya oleh pihak yang berwenang. Soal nomor 15. Apa tujuan utama dari monitoring sistem aplikasi dalam pelayanan publik? A. Mengumpulkan data penggunaan tanpa memperhatikan kinerja. B. Menemukan dan mengatasi masalah sistem sebelum mengganggu layanan. C. Mengurangi anggaran infrastruktur teknologi. D. Mengizinkan semua pegawai mengakses sistem kapanpun. E. Menghilangkan kebutuhan untuk memperbaharui aplikasi secara berkala. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menemukan dan mengatasi masalah sistem sebelum mengganggu layanan. Jawaban B. Karena monitoring sistem aplikasi bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah atau gangguan potensial sebelum mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemantauan yang tepat, tim teknis dapat merespon masalah secara proaktif, memastikan aplikasi yang berjalan lancar dan meminimalkan gangguan yang mungkin terjadi pada pengguna. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.